Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Salam. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang identitas sekolah. Sekolah kami bernama SD Negeri 3 Pajahan dengan NPSN yaitu 50101161, NSS yaitu 1012203060021. Yang selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang nomor telepon, email, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, serta provinsi dan status sekolah. Nomor telepon sekolah yaitu 082145273778. Untuk emailnya yaitu sdn3pajahan@gmail.com. SD Negeri 3 Pajahan terletak di Desa atau Kelurahan Pajahan, Kecamatan Bubuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. SD Negeri 3 Pajahan terletak di Desa Pajahan, Kecamatan Bubuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. SD Negeri 3 Pajahan memiliki status sekolah yaitu negeri. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahun berdiri, izin operasional sekolah. SD Negeri 3 Pajahan berdiri pada tahun 1972 pada bulan Januari tanggal 1 dengan izin operasional nomor 420/4540/Distrik/2021, luas tanah nomor sertifikat (2) 2100 Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dokumen dan perizinan. Pada dokumen dan perizinan, saya akan menjelaskan tentang naungan, nomor SK pendirian, tanggal SK pendirian, akreditasi sekolah, nomor sekolah akreditasi, sertifikat ISO. Yang pertama, naungan. Sekolah Dasar Negeri 3 Pajahan berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Tabanan. Nomor SK pendirian 420/Distrik/2021. Tanggal SK pendirian 28 September 2021. Akreditasi sekolah A. Nomor sekolah akreditasi 231-BAB-SM-LL-X-2015. Sertifikasi ISO terakreditasi. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana, melingkupi luas tanah, akses internet, sumber daya listrik, email. Yang pertama yaitu luas tanah. SD Negeri 3 Pajahan memiliki luas tanah seluas 2100 meter persegi.
Dan untuk sumber listriknya berasal dari PLN dengan daya listrik 900 watt. Yang selanjutnya yaitu akses internet. Untuk akses internet, SD Negeri 3 Pajahan memiliki akses internet dengan kecepatan 30 MB per second. Hal ini akan memudahkan para guru dan siswa yang ingin melakukan browsing atau menambah wawasannya di dunia maya. Yang selanjutnya, email SD Negeri 3 Pajahan yaitu sama seperti yang sebelumnya yang ada di identitas sekolah sdn3pajahan@gmail.com. Setelah ini, saya akan menampilkan tayangan tentang SD kami. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi dan misi SD Negeri 3 Pajahan. Visi kami yaitu terwujudnya lulusan yang berprestasi, terampil, berlandaskan iman, dan berkarakter. Melalui visi ini, kami menyusun 3 indikator untuk mengukur ketercapaian visi. Tiga indikator tersebut akan membantu peserta didik untuk dapat bersaing di dunia yang lebih luas lagi. Indikator yang pertama, unggul dalam disiplin. Maksudnya yaitu adalah kami mengajarkan pada peserta didik agar dapat disiplin dalam menaati peraturan, mengikuti pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, sehingga kedepannya mereka dapat menjadi orang yang selalu tepat waktu dan menaati peraturan dengan baik. Yang kedua, unggul dalam prestasi akademik. Di sini kami menggunakan beberapa metode di mana untuk dapat membuat peserta didik menyenangi belajar. Dari mereka menyenangi belajar, mereka akan belajar tanpa paksaan. Melalui hal tersebut, kami harap peserta didik dapat meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu unggul dalam prestasi non-akademik. Di sini kami tidak hanya mengupayakan prestasi akademik, melainkan juga prestasi non-akademik, sehingga peserta didik memiliki bekal selain
prestasi akademik di dunia luar nanti, sehingga memudahkan mereka untuk bersaing. Melalui visi tadi, kami memiliki 4 misi dalam menggapai visi tersebut. Yang pertama, menanamkan sikap disiplin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban seluruh warga sekolah pada semua kegiatan. Di sini kenapa seluruh warga sekolah? Karena agar warga sekolah dapat memberikan contoh yang baik pada peserta didik. Kecenderungan anak-anak itu bukan mengingat apa yang dibicarakan atau dikasih tahukan ke mereka, melainkan apa yang dicontohkan kepada mereka. Cenderungan anak kecil atau peserta didik usia SD, mereka cenderung meniru orang dewasa. Jadi kami ingin memberikan contoh kepada peserta didik dalam menanamkan sikap disiplin. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung proses belajar. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai, kami berharap proses belajar peserta didik dapat lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka atau mengembangkan potensi mereka di taraf yang lebih lanjut lagi. Hal ini kami lakukan untuk dapat membuat peserta didik dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain yang ada di Tabanan maupun di Indonesia. Yang ketiga, yaitu mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan mengoptimalkan proses pembelajaran, kami berharap peserta didik dapat lebih optimal dalam menguasai materi-materi yang kami sampaikan kepada mereka. Yang terakhir, yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan melalui pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Di sini, dengan adanya pandemi, kami mulai beralih pembelajaran dengan teknologi, di mana kuis, ulangan, itu terkadang kami menggunakan kuisis atau media-media lainnya. Untuk pembelajaran, kami cenderung menggunakan media-media yang dapat membuat peserta didik menyenangi pembelajaran. Yang selanjutnya, dari visi dan misi, kami dapat menetapkan tujuan sekolah. Tujuan sekolah yaitu mewujudkan peserta didik yang berwawasan budaya yang unggul dalam bidang akademik maupun non-akademik, sehingga mampu bersaing dengan sekolah dasar lainnya dalam situasi yang penuh kompetitif. Ini merupakan tujuan umum dari sekolah kami. Tujuan khususnya meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik serta keterampilan pada peserta didik, sehingga mereka dapat bersaing di dunia yang lebih luas lagi. Karena kami menyadari peserta didik tidak hanya akan bersaing dengan orang-orang yang ada pada Kabupaten Tabanan, melainkan mereka juga akan bersaing dengan kabupaten yang lainnya, bahkan dengan provinsi-provinsi lainnya. Yang selanjutnya, struktur organisasi. Struktur organisasi SD Negeri Kepajahan terdiri dari yang pertama, Kepala Sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri Kepajahan yaitu I Ketut Sujana SPD H. Ketua komitenya yaitu Imade Agus Dwika Putra. Unit Perpustakaan Niputu Dina Mariati. Unit UKS Cokorda Raka Pemayun. Jabatan guru. Untuk guru sendiri dimulai dari kelas 3 yaitu Niwayan Sumartini SPD, kelas 4 I Gede Sukadana SPD, kelas 5 Amrul Okriova SPD. Untuk guru kelas 1 dan kelas 2 yaitu Niwayan Lu Rusmiati SPD. Kami menggunakan kelas rangkap untuk kelas 1 dan 2. Untuk guru kelas 6-nya yaitu Pandey Made Prista Pratnyana SPD.
Untuk yang selanjutnya, guru mata pelajaran. Di sini kami memiliki 4 mata pelajaran. Yang pertama, Penjas dan Olga atau pendidikan jasmani dan olahraga yang diampu oleh Cokorda Raka Pemayun dan guru bahasa daerah yaitu Niwayan Aryani. Untuk guru bahasa Inggris, kami masih menggunakan guru kelas masing-masing yang mengampu mata pelajaran tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu mata pelajaran pendidikan agama. Pendidikan agama ini diampu oleh Buayan Aryani. Nah, pada bagian selanjutnya struktur organisasi yang terbawah yaitu siswa dan masyarakat. Selain itu juga ada struktur penjaga sekolah. Untuk struktur penjaga sekolah ini kami tidak memiliki penjaga sekolah, sehingga untuk masalah kebersihan dan lain-lain itu menjadi tanggung jawab bersama. Ini untuk struktur organisasi. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai data sekolah. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan prasarana dan luas sekolah. Pada nomor pertama, di sini sampai nomor 6 itu ada ruang kelas 1 sampai ruang kelas 6 dengan jumlah masing-masing 1 dengan luas 56 meter persegi. Untuk yang nomor 7 ada ruang perpustakaan dengan luas 72 meter persegi. Setelah ruang perpustakaan ada ruang UKS dengan luas 6 meter persegi, ruang kepala sekolah 9 meter persegi, ruang guru 56 meter persegi, WC 4,5 meter persegi, tempat bermain 375 meter, tempat olahraga 0 meter, tempat sembahyang 24 meter persegi, gudang 4 meter persegi, ruang BK 3 meter persegi. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini kami beranggotakan 9 orang yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 1 TU, 2 guru olahraga, 1 guru agama Hindu, dan 4 guru kelas. Untuk yang pertama, di sini dimulai dari kepala sekolah yaitu I Ketut Sujana dengan pangkat dan golongan penata tingkat 1 3D, pendidikan S1 agama Hindu, status pegawai PNS dan sertifikat pendidik ada. Yang kedua yaitu Cokorda Raka Pemayun, pangkat golongan pembina tingkat 1 4B, pendidikan S1 olahraga PNS dan memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua Niwayan Ruh Rusmiati SPD, pangkat dan golongan penata 3C, pendidikan S1, status pegawai PNS dan memiliki sertifikat pendidik. Yang keempat yaitu Niwayan Aryani SAG, pangkat dan golongan 3C, pendidikan S1, status pegawai PNS dan tidak memiliki sertifikat pendidik atau belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk yang selanjutnya yaitu Pandey Made Brista Pratnyana, penata muda 3A, pendidikan S1, status pegawai PNS dan belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk yang selanjutnya yaitu Amrul Triova SPD, pangkat dan golongan penata muda 3A, pendidikan S1 dan belum memiliki sertifikat pendidik. Yang ketujuh I Gede Sukadana SPD, pendidikan S1 olahraga, status pegawai abdi, belum memiliki sertifikat pendidik. Yang selanjutnya Niwayan Sumartini SPTH, S1 agama Hindu, status pegawai kontrak, belum memiliki sertifikat pendidik. Yang terakhir Niputu Dina Mariati, pendidikan SMA, status pegawai kontrak dan belum memiliki sertifikat pendidik. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keadaan peserta didik. Pada rombel yang pertama terdapat kelas 1, rombel kedua kelas 2, rombel ketiga kelas 3 yang masing-masing tiap tahunnya dari 2018 sampai 2019. Kelas 1 laki-laki 8, kelas 2 10, kelas 3 5, perempuan kelas 1 9, kelas 2 10, kelas 3 6.
2019 sampai 2020 laki-laki kelas 1 6, kelas 2 8, kelas 3 10. Untuk perempuan kelas 1 berjumlah 7, kelas 2 berjumlah 9, kelas 3 berjumlah 10. Untuk tahun 2020 sampai 2021 laki-laki kelas 1 berjumlah 1, kelas 2 berjumlah 6, kelas 3 berjumlah 8. Perempuannya kelas 1 berjumlah 8, kelas 2 berjumlah 7, kelas 3 berjumlah 9. Tahun 2021 sampai 2022 laki-laki kelas 1 berjumlah 7, kelas 2 berjumlah 2, kelas 3 berjumlah 6. Untuk perempuan kelas 1 berjumlah 6, kelas 2 berjumlah 8, kelas 3 berjumlah 7. Untuk rombongan berikutnya yaitu ada kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas 4 pada tahun 2018 sampai 2019 laki-laki berjumlah 4, kelas 5 berjumlah 8, kelas 6 berjumlah 2. Untuk perempuannya kelas 4 perempuan berjumlah 10, kelas 5 berjumlah 0, kelas 6 berjumlah 8. Untuk tahun 2019 sampai tahun 2020 untuk laki-laki kelas 4 berjumlah 5, kelas 5 berjumlah 4, kelas 6 berjumlah 8. Untuk perempuan kelas 4 berjumlah 6, kelas 5 berjumlah 10, dan kelas 6 0. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021 kelas 4 laki-lakinya berjumlah 10, kelas 5 5, kelas 6 4. Untuk perempuannya kelas 4 berjumlah 10, untuk kelas 5 berjumlah 6, untuk kelas 6 berjumlah 10. Lalu pada tahun 2021 sampai tahun 2022 laki-laki kelas 4 berjumlah 8, kelas 5 berjumlah 11, kelas 6 berjumlah 6. Perempuan kelas 4 berjumlah 10, kelas 5 berjumlah 10, kelas 6 berjumlah 6. Untuk jumlahnya pada tahun 2018 sampai 2019 laki-laki berjumlah 37, perempuan berjumlah 43. Dengan jumlah total menjadi 80. Tahun 2019 sampai tahun 2020 laki-laki berjumlah 41, perempuan berjumlah 42. Dengan jumlah total murid saat itu yaitu 83. Tahun 2020 sampai tahun 2021 laki-laki berjumlah 34, perempuan berjumlah 50. Dengan jumlah total murid saat itu 84. Pada tahun 2021 sampai tahun 2022 laki-laki berjumlah 40 dan perempuan berjumlah 47. Dengan jumlah total menjadi 87. Namun beberapa hari yang lalu ada salah satu murid kami yang pindah ke Denpasar karena mengikuti orang tuanya, sehingga murid kami saat ini berjumlah 86. Demikian penjelasan dari saya tentang kondisi Sekolah Dasar Negeri 3 Pajahan. Apabila saat menyampaikan penjelasan ada salah kata atau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mengaturkan maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.